EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. Radio Edukasi BBG3DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, selamat siang Insider Edukasi, apa kabar? Senang sekali ya di kesempatan siang hari ini saya Yuda Wijasenap bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Pastinya acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgt3diy.kemendikdasmen.go.id/radioedukasi. Dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGTKDIY. Dan 1 jam saya akan menemani hingga nanti kurang lebih pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya pun juga mengundang Anda untuk bergabung di acara ini. Bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0856 750 1251. 0856 750 1251. Atau Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di layar YouTube dengan format ketik nama, kemudian spasi instansi, spasi pertanyaannya. Baik, tentu saja pertanyaan-pertanyaannya sudah masuk, nanti akan saya bacakan satu persatu. Baik, insan edukasi dan juga sahabat BBGTKDIY, EduTalk kembali hadir menyapa Anda. Dan kali ini kita menampilkan Bapak Sapar, Magister Pendidikan, selaku pengembang teknologi pembelajaran ahli muda BBGTKDIY. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Wah, pastinya ini cerita ataupun juga topik yang sangat menarik sekali ya, berkaitan dengan peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Dan yang pasti juga nih saya akan menemani selama 1 jam ke depan. Baik, Pak Sapar sudah hadir, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Sapar. Selamat siang, selamat siang juga Insan Edukasi dan sahabat BBGTKDIY. Iya. Yang cerdas, santun, dan menghibur. Oke, apa kabar ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Oke, selamat datang di studio Radio Edukasi BBGTKDIY. Dan hari ini kita ada di program EduTalk ya Pak ya, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Gimana aktivitas kesehariannya nih Pak, berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang pengembang teknologi pembelajaran? Ya, ini saya mencoba untuk, ini yang baru pertama kali on air, sehingga saya mencoba untuk memberikan topik-topik yang mungkin dapat didengar oleh Bapak, Ibu, dan sahabat BBGTK yang lainnya. Jadi ini kesempatan ya Pak ya, media radio edukasi kita manfaatkan untuk berbagi gitu kan ya. Berbagi. Dan kali ini terkait dengan peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Oke, nah sebagai seorang PTP Pak, ini ada tim kan ya tentunya untuk bisa membuat satu media-media inovatif itu? Iya. Ada tim ya, tidak hanya sendirian ya Pak ya? Tidak bisa, karena di sini kan PTP sebagai pengembang, tentunya nanti akan membackup baik yang user itu kami mengembangkan yang untuk menyediakan medianya, kemudian user itu untuk tinggal pakainya, sehingga diharapkan saling berkolaborasi antara guru maupun WI dengan kami sebagai pengembang. Teknologi pembelajaran gitu ya. Jadi saling kolaborasi, bersinergi untuk bersama-sama mengembangkan media pembelajaran gitu ya. Oke, yang diharapkan nanti bisa membantu para guru gitu kan, untuk bisa memberikan istilahnya model pembelajaran yang menarik
dan menyenangkan gitu kan tidak ya. Ini sebagai pancingan. Ini bukan satu-satunya sumber, tapi tidak sebagai untuk pancingan bagaimana Ibu Guru bisa menggunakan model-model media yang lainnya yang tentunya lebih inovatif. Oke, baik. Baik, interogasi. Kita sudah kenalan ya dengan Pak Sapar yang kali ini sudah hadir di studio Radio Edukasi dan sudah siap untuk berbagi terkait dengan peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Baik, Insight Edukasi, media pembelajaran inovatif berperan penting untuk meningkatkan literasi dan numerasi dengan membuat materi lebih menarik, kemudian konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, potensinya terletak pada kemampuannya untuk memotivasi siswa, menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, serta memanfaatkan teknologi untuk mempermudah guru dalam penyampaian materi dan juga meningkatkan aktivitas siswa. Nah, lantas seperti apa sih peran media pembelajaran inovatif untuk meningkatkan literasi dan numerasi? Baik, kita akan bahas bersama dengan Bapak Sapar yang kali ini sudah bersama saya di studio Radio Edukasi. Baik, Pak Sapar, terkait dengan peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang peran dan potensinya media pembelajaran inovatif itu, kita mungkin sedikit tentang literasi dan numerasi sendiri ya. Iya. Oke, mungkin bisa jelaskan tentang literasi sendiri itu seperti apa? Kalau sebelum kita bicara tentang media yang disebut apa inovatif, saya akan terangkan bagaimana itu literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang dibutuhkan dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat. Itu secara singkat dari apa itu. Artinya di sini Bapak Ibu Guru tidak hanya sekedar kegiatan membaca, tapi lebih bagaimana itu bisa meningkatkan pencerahan kepada siswa. Kemudian tidak hanya sekedar untuk semacam kegiatan untuk membaca, tapi tidak sekedar teks membaca, tapi lebih daripada itu. Termasuk apapun segala sesuatu dapat kita manage sebagai literasi. Misalkan kita gunakan AI misalkan, di situ anak-anak akan dilakukan bagaimana untuk berliterasi. Kan seperti itu. Oke, jadi di sini tidak hanya sekedar membaca ya Pak ya. Jadi dan di sini membaca pun juga apa saja boleh ya Pak ya. Boleh. Jadi bacaan yang sifatnya bacaan yang berat boleh. Bacaan yang ringan boleh. Ataupun juga yang sifatnya cerita-cerita bergambar itu juga boleh ya. Bahkan BA pun boleh. Jadi termasuk juga literasi gitu ya, kegiatan membaca. Oke, dan sebetulnya untuk literasi sendiri itu sebenarnya harus dimulai dari kapan ini? Itu bisa juga bahkan dalam keadaan pun bisa dalam juga. Dalam kandungan bisa ya? Misalkan ibu mengandung, kemudian ibu membaca menekan murotal, atau bahkan ibu membaca Quran pun bisa jika jadi mendengarkan murotal misalnya, ataupun saat juga mengandung, di saat mengandung itu. Kemudian dalam kandungan itu anak kita diperdengarkan dengan misalnya sambil kita membaca puisi keras nyaring itu boleh nggak sih? Itu termasuk literasi juga ya? Iya, itu mengenalkan kata yang pada anak kan itu, pada janin yang ada di kandungan gitu ya. Oke, jadi untuk melatih ataupun juga untuk memperkenalkan literasi itu bisa diawali atau dimulai sejak dalam usia kandungan gitu ya. Oke, dan macam literasinya pun juga beragam ya. Iya, tergantung kondisi yang ada. Misalkan saat anak-anak kalau sudah masih kecil, kita kenalkan seperti model permainan yang seperti apa kan, tergantung pada tahapannya kan itu. Mungkin membaca cerita-cerita anak gitu kali ya. Oke, wah itu terkait dengan literasi ya Pak ya. Dan kalau secara umum sendiri untuk literasi di Indonesia seperti apa sih? Literasi di Indonesia itu seperti ini. Anak-anak itu sekarang pagi hari itu sudah dikenalkan sebenarnya satu itu jam ke-0 itu banyak mengaji. Kemudian anak-anak SMP itu sudah 5 menit untuk membaca novel. Gitu apapun ya? Novel yang ada. Gitu. Itu anak-anak SMP. Iya, dan SMA pun demikian juga. Demikian juga. Iya, dan
SMA lebih arah ke essay biasanya 5 menitan itu. Oke, jadi itu sudah memulai dengan pembiasaan ya. Kalau anak-anak SD biasanya sudah diperkenalkan, dibiasakan untuk membaca apa? Cerpen, tapi cuma yang ringan ya. Iya, ringan-ringan seperti itu. SMP juga gitu, novel. SMA juga isem gitu ya. Oke, baik. Jadi itu untuk bisa membiasakan anak-anak untuk berliterasi ya Pak ya, lebih awal ataupun lebih dini gitu kan. Oke, itu tentang literasi sendiri. Nah, terkait dengan numerasi sendiri seperti apa? Numerasi, kalau numerasi itu semacam kompetensi numerasi berarti kemampuan untuk menganalisis menggunakan angka. Dalam hal ini bukan sekedar kemampuan menghitung, tetapi mencakup kemampuan berpikir logis, memahami dan menggunakan bilangan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sehingga media yang digunakan tentunya akan membantu siswa memahami konsep secara mendalam dan bermakna. Jadi di sini numerasi tidak hanya sekedar mengenalkan hitung-hitungan gitu ya? Tidak. Bukan matematika gitu ya? Iya, bahkan di setiap mata pelajaran pun ada nomor dan literasi. Misalkan dalam biologi pun akan kita kenakan detak jantung. Detak jantung, iya. Itu juga itu literasi juga. Itu numerasi ya, numerasi. Iya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari Pak bisa dicontohkan yang berkaitan dengan numerasi gitu? Misalkan seorang anak disuruh ke warung untuk membelikan ayam berapa kilo, gitu, nanti berapa sisanya, seperti itu bisa juga. Itu termasuk numerasi. Gitu kan ya. Jadi ataupun misalnya membeli perlengkapan dapur ya, seperti membeli cabai sekian, misalnya setengah atau 1/4 kilo gitu ya. Iya. Kemudian saat bagaimana anak bertutur kepada pembeli harus bersikap bagaimana, anak itu literasi. Misalkan nanti dengan si A, adik bicara ini ya, itu kan menggunakan semacam literasi, bagaimana untuk berbicara, berujar, berkomunikasi gitu ya. Oke, baik. Oke, Inca Edukasi dan juga sahabat BBGTKDI yang pasti di kesempatan siang hari ini kita ada di program Edu Talk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan, dan kali ini bersama dengan Bapak Sapar, pengembang teknologi pembelajaran ahli muda BBGTKDI, dan kali ini membahas terkait dengan peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit ya terkait dengan apa itu literasi, kemudian juga numerasi, dan contoh-contoh sedikit ya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke Pak Sapar, terkait dengan topik kita peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Nah, sekarang terkait dengan media inovatif itu apa sebetulnya? Sebenarnya media inovatif itu tidak sekedar media yang ada, tapi bisa memberikan satu bentuk interaktif yang lebih. Misalkan Canva, bagaimana anak bisa menggunakan menu-menu yang ada tentunya dengan terbimbing oleh siswa. Kemudian juga dengan video animasi misalkan. Di situ anak dikondisikan bagaimana untuk kemandirian untuk memilih menu-menu yang diinginkan, tapi dalam bimbingan siswa. Bisa juga dengan model multimedia, bisa juga dengan apa itu sudah kita sudah kenal manfaat AI ya, kode dan sebagainya. Itu sudah dalam bentuk inovasi. Karena tidak hanya sekedar media tapi media itu akan memberikan satu bentuk yang lebih interaktif, bagaimana memberikan motivasi, bagaimana anak bisa mandiri, media itu bisa adaptif, dan masih banyak lagi hal yang dimungkinkan seperti itu. Jadi banyak sekali media-media inovatif yang bisa digunakan ya Pak ya, untuk membantu dalam pembelajaran di sekolah atau di kelas itu kan ya. Dan itu banyak pilihan berarti ya Pak ya? Ya, banyak. Banyak kan? Ya, guru bisa menciptakan, tergantung bagaimana guru itu bisa kreasi, berinovasi seperti apa. Misalkan menggunakan HP bisa itu ya? Juga bisa kita kenalkan untuk misalkan dengan gamisasi. Gamisasi ya. Dan kuis. Bahkan kita mungkin dengan Google Classroom. Itu anak bisa langsung di situ bisa lakukan seperti
asesmen sejauh mana dia akan mampu pada seperti itu. Itu bisa juga. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi juga disampaikan bisa menggunakan Canva ya. Iya. Jadi di situ salah satu cara ya Pak ya, iya, untuk bisa membuat media inovatif ya. Iya. Di situ kan misalkan dalam hal di elemen seperti itu ada semacam grafik. Itu di situ ya. Grafik itu akan muncul kecenderungan angka seperti sekian persen itu kan numerasi juga di situ. Kemudian ada kecenderungan seperti itu. Nanti anak akan pada sekaligus untuk numerasinya muncul. Kemudian bagaimana anak bisa pemahaman, bisa mengembangkan, itu juga ada literasinya kan seperti itu. Kira-kira seperti itu yang. Oke, baik, itu terkait dengan media inovatif ya. Jadi ini salah satu tujuannya adalah untuk bisa digunakan sebagai alat bantu, betul nggak sih? Iya, alat bantu guru untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih variatif gitu ya Pak ya. Oke, wow, luar biasa sekali Pak Sapar, dan kita masih akan berlanjut nanti untuk membahas terkait dengan topik kita hari ini, peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Kita akan jeda dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi selepas pilihan berikut. Tetap di sini di Radio Edukasi, hanya di program EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Penguatan literasi dasar, literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan di dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi, mengambil kesimpulan, dan keputusan. Bagaimanakah aplikasi pelaksanaan pengautan literasi numerasi di sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar? Strategi penguatan numerasi. Penguatan literasi numerasi di sekolah antara lain adalah 1. Sarana lingkungan fisik. Menyediakan sarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus numerasi kepada peserta didik, serta lingkungan berkarya atau makerspace yang memfasilitasi interaksi numerasi. 2. Lingkungan sosial afektif positif. Membangun lingkungan sosial afektif positif yang mendukung growth mindset bahwa numerasi merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya peran dari guru matematika saja. 3. Program numerasi dini. Mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik yang ditargetkan. Misalnya, program numerasi dini untuk peserta didik pendidikan usia dini. 4. Numerasi lintas kurikulum. Menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pelajaran matematika dan menerapkan numerasi lintas kurikulum di mata pelajaran non-matematika. Seorang guru non-matematika sejatinya turut memperhatikan numerasi dalam mata pelajaran lintas kurikulum. Hal ini dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran non-matematika dengan menyajikan melalui grafik dengan baik, akan membantu siswa dalam memahami pelajaran. Alhasil, kemampuan siswa untuk memahami disiplin ilmu tersebut juga meningkat. Semoga dengan cara ini, peserta didik memahami konsep literasi dasar, literasi numerasi di sekolah dasar, yang diaplikasikan di sekolah dan di kelas, dan juga lingkungan sosial.
Ya, masih di Radio Edukasi BBGTK DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali lagi di program Edu Talk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Dan tentu saja masih bersama Yuda Wijasena, juga ada Bapak Sapar, Magister Pendidikan, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda BBGTK DIY. Dan kali ini kita masih membahas tentang peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Baik, Insight Edukasi dalam rangka mendukung layanan publik, fasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan siaran radio edukasi BBGTK DIY secara lebih optimal dan berkelanjutan. Kami mohon sahabat BBGTK DIY dan Insight Edukasi untuk mengisi form melalui tautan STTID / buku tamu radio edukasi. Nah, data pribadi yang sudah dituliskan tidak akan disebarluaskan ke publik atau dikirimkan kepada pihak yang ketiga. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, Insight Edukasi, selamat bergabung. Baik itu yang mendengarkan melalui streaming di bbgtkdiy.kemendikdasmen.go.id/radioedukasi, ataupun juga yang kali ini menyaksikan EduTalk ini melalui kanal YouTube BBGTK DIY. Baik, kita masih bersama dengan Bapak Sapar, Magister Pendidikan, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda BBGTK DIY, yang kali ini kita bersama-sama membahas tentang topik yang menarik, yaitu peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Nah, saya ingatkan yang mau bergabung silakan bisa ke 0856 750 1251 0856 750 1251, atau silakan juga Anda menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di YouTube dengan format ketik nama, spasi instansi, spasi pertanyaannya. Baik Pak Sapar, yuk kita kembali lagi ngobrol ya terkait dengan peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Nah, terkait dengan media inovatif itu sendiri, mengapa ini penting Pak digunakan untuk pembelajaran? Karena apa? Karena di situ selama ini guru kalau tidak bisa berkreasi mencari satu media yang lebih inovatif, siswa akan cenderung menganggapnya itu pembelajaran yang lebih monoton. Oh, boring ya, jadi bosan. Itu aja gitu misalkan ya. Misalkan tentang 3/4. 3/4. Kalau disampaikan secara narasi mungkin anak akan bosan. Tapi kalau kita kesempatan bahas seperti coding, dibagi lingkaran coding roti itu dibagi 3, itu kan lebih biasa juga. Kemudian artinya anak akan pertama tentu akan menarik hati, minat anak nanti lebih giat belajar. Kemudian misalkan kita tentang jantung, detik jantung atau mungkin cara kerja jantung itu, kalau kita visualisasi dalam bentuk satu bentuk, bisa kita unduh di YouTube atau kita siapkan animasi yang dalam bentuk jantung ya. Itu kan peredaran vena dan sebagainya, pembuluh dan sebagainya itu sudah muncul. Ini akan bagaimana yang sudah abstrak itu akan divisualisasikan konsep. Ya. Kemudian tentang atom misalkan, itu kan sulit untuk dapat divisualisasikan, sehingga dengan adanya media guru pandai-pandai untuk menggunakan itu dapat kita download itu akan atom seperti itu. Kemudian dimungkinkan misalkan kita menggunakan cara kerja komputer misalkan, dan kita modelnya kita buat bikin video yang lebih interaktif, itu mampu akan memfasilitasi adanya interaksi antara anak dengan guru. Itu lebih menarik kan itu. Jadi intinya sih kenapa media inovatif itu penting digunakan dalam pembelajaran, agar nanti bisa membantu para guru agar memberikan pembelajaran yang tidak hanya itu saja, agar pembelajaran itu semakin menarik, sehingga anak-anak itu akan merasa selalu betah di kelas dengan mengikuti pembelajaran dari guru tersebut ya. Nah, berarti di sini guru juga harus dituntut untuk bisa ini ya Pak ya, kreatif ya. Seandainya tidak bisa menciptakan, bisa juga download video-video yang ada di YouTube misalkan. Tadi misalkan tentang detak jantung misalkan, itu kan itu Bapak Ibu bisa mengunduh, nanti kita ada menu sendiri akan berbunyi tit tit tit. Nah itu seperti ini cara
kerja jantung misalkan seperti itu. Bahkan di hal yang lain seperti itu. Termasuk kalaupun misalnya belajar katakanlah fisika ya, terkait dengan atom tadi, ataupun juga apa ya yang bersifat ataupun pembelajaran biologi ya seperti jantung tadi gitu ya. Oke, atau mungkin juga pembelajaran yang berkaitan dengan biologi, misalnya tentang apa? Yang berkaitan dengan penyerbukan misalnya, gitu itu, kan ya. Itu bisa muncul, kan? Iya, sebuah video animasi, dari kupu-kupu, dari kepompong sampai ke dari kupu-kupu seperti apa prosesnya. Jadi prosesnya, metamorfosisnya gitu ya. Dan itu guru harus jeli bagaimana misalnya tidak bisa menciptakan sendiri, guru bisa menggunakan yang sudah ada, bisa tadi download, bisa melalui Canva itu juga bisa digunakan seperti itu. Oke, baik. Terkait dengan konsepnya sendiri Pak, konsep dan karakteristik media pembelajaran inovatif itu yang seperti apa? Pertama, itu interaktif tentunya. Yaitu memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dan memberikan respon, pun hanya menjadi pendengar ataupun penonton pasif. Dalam hal ini misalkan Bapak Ibu guru menyediakan tadi semacam video interaktif atau animasi cara kerja satu bentuk komputer dari itu bisa juga dari awal bagaimana untuk cara kerja komputer itu anak bisa langsung mempraktekkan. Kemudian yang kedua itu anak akan lebih tertarik nanti sifatnya multimedia. Iya. Bagaimana mengintegrasikan berbagai format media seperti teks, gambar, audio, video dan animasi untuk menyajikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Sehingga dengan adanya multimedia harapannya anak tidak hanya sekedar terpaku pada 1-2 media, tapi lebih. Di situ bagaimana dengan tadi animasi tadi muncul betul akan jelas. Oh, cara kerja jantung seperti ini, cara kerja pembantu seperti ini, cara penyerbukan seperti ini. Kemudian yang lain dalam hal ini bagaimana media itu lebih adaptif, artinya mampu menyesuaikan konten dan tingkat kesulitan berdasarkan kemajuan dan kebutuhan individu peserta didik. Dan hal ini tentunya setiap anak mempunyai tingkat yang berbeda. Betul, ya. Pada media yang satu mungkin tidak dapat dipakai oleh siswa yang lain. Yang lain, iya, ya. Karena tingkat tidak cocok mungkin. Iya, karena dalam hal ini guru harus pandai-pandai bagaimana media itu dapat digunakan pada saat anak itu benar-benar bisa menggunakannya, kan itu. Kemudian sistem pembelajaran adaptif itu dapat memberikan tantangan kepada anak untuk yang tepat dan memberikan umpan balik yang lebih personal. Artinya dengan ada beberapa perbedaan seperti itu, anak akan mungkin bagi yang satu anak mungkin lebih cepat memahami, yang lain mungkin agak lambat. Makanya di situ ada media yang lebih adaptif dan sesuai dengan personifikasi anak tentunya lebih bagaimana membantu untuk pemahaman akan konsep yang akan dibangun oleh anak tersebut. Kemudian personalifikasi, disitulah ada memungkinkan pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan gaya belajar, minat dan kecepatan masing-masing peserta didik. Ada yang lebih ke audio. Ada yang kinestetik, ya. Ada yang lebih kepada visual. Betul. Ada yang lainnya anak-anak tentunya guru tidak bisa memaksakan kamu harus pada harus disamaratakan, tidak ya? Nggak bisa karena iya. Memang karakter dari para siswa berbeda-beda, kebutuhannya juga berbeda-beda ya Pak ya. Nah, di situ tantangan guru bagaimana untuk membuat media dan tidak memilih media yang ada, seperti itu. Jadi tadi kalau bisa dirangkum konsepnya itu ada berapa macam ya tadi ya? Ada 4. Pertama interaktif. Kedua interaktif dalam hal tadi bagaimana anak bisa berpartisipasi aktif dan memberikan respon. Kemudian multimedia, banyak melibatkan media yang ada, baik teks, gambar, audio maupun animasi. Kemudian adaptif, artinya bisa menyesuaikan konten dan tingkat kesulitan anak. Dan kemudian pada personifikasi, artinya memungkinkan pengalaman belajar yang berbeda-beda pada
belajar mana minat dan kecepatan belajar. Oke, baik. Nah, kalau dari pengalaman dari Pak Sapar sendiri ya, barangkali ini pernah ada dari para guru yang sudah menggunakan berbagai contoh ataupun media inovatif itu ya. Gimana respon dari para guru yang sudah menggunakan itu? Termasuk murid-muridnya gitu. Guru selama ini kan setelah adanya COVID itu mau nggak mau dipaksa guru harus paham apa dengan ragam media yang ada. Iya, betul. Misalkan Canva lah selama ini yang kita selama ini kan lebih banyak menggunakan Canva gitu kan ya. Di situ ada sajian yang sifatnya animasi, video, bahkan anak bisa dilibatkan tuh. Tadi ada gamisasi, ada kuisis, misalkan tebak-tebakan, misalkan tentang materi tentang tentang sejarah misalkan. Di situ bagaimana guru bisa membuat satu kuis. Nah, kuis itu di situ artinya bisa semacam reward bagi yang bisa menjawab. Kemudian bisa juga tanggapan atau polling, itu pakai pakai jambut kalau di Google pakai jambut. Atau anak bisa juga kita cobakan pada Google Doc. Google Doc. Iya, anak bisa merespon, bisa artinya guru harus membuka berbagi sehingga anak bisa mengimbau informasi saat itu juga. Ada interaksi. Jadi berbarengan kan? Iya. Ya. Oke. Itu juga bisa juga dengan hal-hal yang selama ini Google lebih pada Google Classroom ya selama ini. Itu lebih enak. Bagaimana saat penilaian juga ada, bagaimana tugas dapat dikumpulkan pada saat itu, benar dapat dinilai juga seperti itu. Oke, jadi ini artinya dengan adanya media inovatif digunakan dalam pembelajaran itu sangat membantu sekali para guru ya, Pak ya. Iya. Oke. Gitu. Baik, untuk berikutnya nih terkait dengan peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Nah, dari si peran media inovatif dalam pembelajaran yang efektif itu yang seperti apa? Dari perannya? Perannya yang jelas dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak. Dan hal ini dengan anak akan disajikan beragam media yang tidak cenderung monoton, tidak akan meningkatkan motivasi dan dimungkinkan bila mana tadi macam kuisis atau macam gamisasi itu akan ada keterlibatan anak. Yang kedua, memvalidasi pemahaman yang lebih mendalam. Artinya dengan adanya itu anak akan berusaha untuk secara mandiri lebih mendalami materi apa yang baru saja disampaikan oleh guru. Ya, kemudian mendorong belajar anak lebih mandiri. Kemudian memberikan umpan balik secara langsung. Tadi misalkan dengan adanya satu bentuk assessment di Google Doc misalkan. Itu anak akan cenderung bagaimana memberikan umpan balik secara langsung. Dan yang berikutnya bagaimana meningkatkan retensi informasi. Dalam hal ini informasi lebih tidak hanya pada searah, mungkin bisa dua arah kan seperti itu. Yang terakhir bagaimana mengembangkan keterampilan abad ke-21. Itu ada kolaborasi, ada berpikir thinking, ada tadi ada kolaborasi, komunikasi dan sebagainya. Itu nah, nanti harapan anak ke depan lebih berpikir lebih siap. Selama ini seperti itu. Jadi perannya banyak sekali ya, peran media inovatif dalam pembelajaran yang efektif. Salah satunya tadi Bapak nyampaikan melatih kemandirian, betul ya? Ini seperti apa ini bisa dicontohkan? Misalkan anak dengan misalkan kita ciptakan misalkan gamisasi misalkan, anak akan menganalisis jawaban seperti ini tepat enggak seperti itu. Terus kemudian misalnya dalam bentuk polling, tidak ada benar dan salah, tapi dia berpendapat itu akan apa yang dia pahami, dia akan menentukan pilihan. Itu menentukan kemandirian juga. Gitu. Oke, jadi memang di sini salah satunya dari peran media inovatif dalam pembelajaran yang efektif adalah
melatih kemandirian siswa gitu ya. Oke. Baik, Insider Edukasi dan juga sahabat BBGT-KDI, yang pasti kita masih di program EduTalk, Teknologi dan Edukasi Sinergi untuk Masa Depan. Dan kali ini masih membahas tentang peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi bersama dengan Bapak Sapar, Magister Pendidikan. Beliau pengembang teknologi pembelajaran ahli muda BBGT-KDI. Nah, saya ingatkan bagi Anda yang mau bergabung bisa menuliskannya melalui WhatsApp ya, barangkali ingin bertanya. Oke, silakan bisa ke nomor 0856 750 1251 0856 750 1251, atau silakan juga bisa menuliskan melalui kolom komentar yang ada di YouTube dengan format ketik nama, spasi instansi, spasi pertanyaannya. Dan tentu saja nanti pertanyaan yang sudah masuk akan kita bacakan satu persatu. Oke, kita akan kembali jeda dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi, masih ada satu segmen lagi yang akan kita tuntaskan terkait dengan peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Tentu saja hanya di sini di EduTalk, Teknologi dan Edukasi Sinergi untuk Masa Depan, hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Semua itu berawal dari rumah. Kebiasaan kecil yang tumbuh di rumah perlahan membentuk karakter kita. Nak. Ya, Bu. Waktu ikut pertemuan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah, saya jadi sadar betapa pentingnya membentuk kebiasaan baik sejak dini, mulai dari rumah. Hal-hal kecil seperti bangun pagi, saling menghormati, dan punya waktu belajar yang teratur bisa bantu anak-anak tumbuh jadi pribadi yang positif. Saya berusaha jadi pendamping mereka dengan kasih semangat, ajak ngobrol, dan memberi contoh. Saya juga cek catatan harian 7 kebiasaan selfie, dan kami bahas bersama jika ada yang belum konsisten. Selain itu, saya juga ngobrol dengan wali kelasnya, supaya bisa saling tukar informasi, baik di rumah maupun di sekolah. Semua ini membantu pembiasaan 7 kebiasaan berjalan seimbang, dan kami bersama-sama mendampingi anak-anak tumbuh jadi generasi hebat. Sebagai orang tua, saya berusaha memberi contoh kebiasaan baik kepada anak-anak, seperti disiplin dalam mengatur waktu, tepat waktu sholat, bekerja, dan beristirahat. Saya juga selalu mengutamakan kejujuran, membantu pekerjaan rumah, serta bersikap sopan kepada siapapun. Selain itu, saya meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak, baik melalui percakapan maupun kegiatan bersama, agar mereka merasa dekat dengan saya. Secara perlahan, mereka mulai meniru kebiasaan-kebiasaan tersebut. Saya melihat perubahan yang positif pada mereka. Anak-anak kini lebih rajin beribadah, mampu mengatur waktu dengan lebih baik, serta mulai terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Mereka juga semakin bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah. Tentunya saya bekerja sama dengan ibu untuk memantau perkembangan mereka secara berkesinambungan, agar kebiasaan baik ini dapat terus terbina. Saya merasa bangga dengan perkembangan yang mereka tunjukkan. Dulu saya sering susah bangun pagi, alarm bunyi berkali-kali, tapi tetap saja ditunda. Makan juga pilih-pilih, apalagi kalau ada sayur. Tapi saya mulai memperhatikan kebiasaan orang tua di rumah. Ayah selalu bangun lebih awal, ibu menyiapkan sarapan sambil mengurus rumah. Mereka nggak banyak bicara, tapi tetap konsisten. Dari situ, saya mulai coba berubah. Sekarang saya belajar bangun lebih pagi, mulai terbiasa makan sayur, dan pelan-pelan membantu orang tua di rumah. Memang nggak mudah, tapi saya merasa hari-hari jadi lebih tertata, dan saya tahu perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Karena sejatinya, rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah tempat segalanya bermula. Bangun tidur,
Ya, masih di Radio Edukasi BBGTK DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Edu Talk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan, dan masih bersama dengan Yuda Wijasena di sini. Jika ada Bapak Sapar, Magister Pendidikan, pengembang teknologi pembelajaran ahli muda BBGTK DIY, yang kali ini berbagi terkait dengan peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Baik, Insan Edukasi, apa kabar juga yang baru saja bergabung, yang mendengarkan melalui streaming di bbgtki.kemendikdasmen.go.id/radio edukasi, atau yang menyaksikan melalui kanal YouTube BBGTK DIY. Dan kita masih akan menemani nanti kurang lebih pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan juga ini saya ingatkan bahwasanya acara ini juga Anda silakan untuk bisa bergabung pula, baik itu melalui kanal YouTube ataupun juga Radio Edukasi melalui WhatsApp di 0856 750 1251. Oke Pak Sapar, kita lanjutkan lagi. Kita masih ada satu segmen lagi, ini kita tuntaskan ya obrolan kita berkaitan dengan peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi. Nah, terkait dengan potensi nih Pak ya, terkait dengan potensi dari media inovatif dalam meningkatkan literasi sendiri, seperti apa? Itu pertama, itu bagaimana untuk menanamkan pemahaman teks pada anak. Pemahaman teks. Iya. Itu berupa semacam video animasi atau infografis dapat membantu menjelaskan konteks dan latar belakang sebuah teks. Misalkan untuk infografis misalkan tentang anak-anak, mereka diperkenalkan guru bilang bahasa itu infografis, misalkan membahas tentang infografis, iya, misalnya, atau bisa video animasi. Jadi nanti anak-anak akan bagaimana di situ ada beberapa teks yang muncul di situ. Iya. Kemudian yang kedua, kosakata. Di situ anak macam permainan kata, aplikasi kuis kata interaktif, dan penggunaan multimedia dalam menyajikan kata-kata baru, misalkan gambar atau video yang relevan. Ternyata dapat membuat pembelajaran kosakata menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Dalam hal ini misalkan gini, ada satu permainan misalkan, contohnya misalnya. Iya, permainan yang media, guru harus tidak menyampaikan sebelumnya. Itu bagaimana tadi kuisis, betul tebak-tebakan. Tapi ternyata itu bisa disiapkan. Terus kedua bagian yang multimedia. Ada tadi misalkan tentang kahot. Iya. Itu misalkan hari ini itu tentang bahasa Indonesia tentang apa. Guru membuat satu bentuk 5 soal. 5 soal terkait apa yang tadi disampaikan itu. Kemudian itu sebagai untuk anak sudah siap atau belum, seperti itu. Nah, kemudian yang lain lebih bagaimana untuk meningkatkan kemampuan membaca anak. Di situ tentunya anak dengan misalkan kan ada aplikasi ya, aplikasi apa namanya, entah pakai Gcap apa, ya itu atau bahkan ada di Canva ada cerita ajaib. Oke, cerita ajaib. Iya, di situ kan misalkan kan anak bisa ditugaskan membuat cerita sesuai dengan kemampuan. Misalkan anak ada misalkan buat cerita tentang berkebun, misalkan dalam detailkan, semakin detail akan semakin semakin fokus. Misalkan dalam waktu untuk 2 paragraf misalkan. 2 paragraf Iya, misalnya. itu. Kalau anak SMP lebih banyak lagi kompleks lagi. Itu anak kemudian pahami tentang apa yang baru saja anak buatkan di aplikasi tersebut, dibaca, dan kemudian lain menyimak. Tidak akan tertanam nilai-nilai yang mungkin bagaimana anak paham. Oh iya, saya ternyata hal-hal ini bagus dan tidak nilai di situ kemudian. Kira demikian untuk hal yang itu terkait dengan literasi ya. Iya. Potensi dari media inovatif dalam meningkatkan literasi iya. Oke. Nah, untuk dari sisi potensi dari sisi numerasi sendiri seperti apa? Itu akan bagaimana untuk pemahaman konsep, misalkan simulasi interaktif, ada alat virtual dan
visualisasi data dapat membantu peserta didik memahami konsep matematika yang abstrak secara lebih konkret. Tadi misalkan gini, misalkan dengan dikenalkan dibuat di Canva tadi bagaimana untuk tentang populasi penduduk Indonesia tahun ini, tentunya anak akan lebih paham. Kalau cuma diceritain tahun sekarang sekian juta, tahun sekarang angka kemiskinan sekian juta, tapi kalau dengan ada visualisasi, anak punya lebih paham. Ya, ada gambar, ada grafik gitu ya. Bahkan ada semacam permainan tadi, sebuah simulasi interaktif. Itu tentunya anak, dan hal ini kembali ke guru, bagaimana menciptakan media itu lebih inovatif. Yang berikutnya bagaimana potensi itu dapat kemampuan memecahkan masalah. Dan hal ini aplikasi dan game yang dirancang untuk melatih pemecahan masalah matematika. Dengan konteks yang menarik, dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep matematika dalam kehidupan nyata. Tadi game yang ada itu bagaimana game itu dapat dengan secara lebih positif tadi tentang mencari jejak tempat-tempat misalkan ke sana itu berapa hari tempuh dan anak akan paham konsep matematika misalkan simulator bis misalkan itu game itu misalkan anak dari Jogja ke Jakarta berapa jam. Itu sudah numerasi. Ya, kemudian bagaimana misalkan ada game yang lain misalkan jual beli misalkan. Itu juga muncul di situ, Pak. Oh, ternyata hal seperti ini muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya bagaimana menyajikan data atau representasi data dan hal representasi. Iya. Data. Dan hal ini alat visualisasi data yang lebih interaktif tentunya memungkinkan anak untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai jenis presentasi data, baik batang, grafik, lingkaran dan lain-lain, serta tentunya anak akan menarik kesimpulan yang dari data tersebut. Tadi seperti jumlah populasi, seperti angka kemiskinan, angka mortalitas dan sebagainya. Di situ kemudian kalau masalah biologi misalkan itu ada contohnya mata misalkan biologi ya itu bisa juga dipakai data seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tentang perkembangan penyakit tertentu di Indonesia di suatu tempat misalnya gitu ya. Itu akan ketahuan dengan dibantu dengan data yang ada baik dari batang maupun diagram maupun lingkaran. Ya seperti itu. Itu tadi terkait dengan potensi media inovatif dalam meningkatkan numerasi ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa nyata ya Pak ya. Bisa kita lihat ya terkait dengan yang berkaitan dengan numerasi ya. Oke. Nah, dari media-media inovatif yang sudah digunakan dan sebagainya itu dari sisi kebermanfaatannya seperti apa ini, Pak? Misalkan gini, anak guru bisa membuat tugas tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi dengan gagal yang ada. Misalkan usia SMP sudah, misalkan tadi aplikasi yang ada, aplikasi cerita di situ bagaimana ditugaskan tadi membuat semacam edukasi magic misalkan atau magic text dengan Canva itu misalkan membuat satu cerita juga ditampilkan gambarnya. Semakin detail apa yang diungkapkan di aplikasi tersebut tentunya akan semakin muncul di situ. Kemudian di situ guru akan coba ambil salah satu anak untuk seperti apa hasilnya. Ya, hasilnya kemudian anak membacakan, yang lain mendengarkan. Kemudian seperti apa sih gambarnya? Nah, ternyata antara gambar dan teks itu ya seperti itu. Oh, kira sinkron enggak? Ya, sinkron enggak. Nah, gitu ya. Itu berarti anak sudah bisa menyimpulkan. Oh, ini kayaknya kurang sinkron nih, kurang pas gitu ya. Misalkan anak yang suka misalkan ada cerita
di sebuah desa anak yang suka membantu orang tua seperti apa. Ternyata nanti guru memberikan tugas-tugas yang diharapkan menanamkan karakter anak itu di rumah seperti apa. Karena itu dapat tergali tentang menjadi kata yang lebih baik kan itu. Kemudian masalah tentang di bidang yang lain, itu misalkan tentang peredaran darah misalkan, itu membuat template, template bisa, itu di Canva pun bisa juga, itu untuk presentasi bagaimana sistem peredaran darah itu seperti apa, itu nanti guru bisa yang pokoknya seperti ini, dan sebagainya. Tentunya guru tidak hanya pasrah pada kerjaan dia harus bagaimana harus menciptakan media yang kalau tidak mampu ya artinya bisa download sebagainya seperti itu. Iya. Itu ataupun untuk LKPD di Canva itu guru sudah familiar sebenarnya di era sekarang itu. Oke. Nah, terkait dengan penggunaan media inovatif dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah gitu ya. Tantangannya apa ini? Tantangan ke depan yang jelas media hari ini mungkin dalam waktu tertentu akan tidak digunakan lagi. Harusnya guru harus pandai-pandai, harus jeli, harus bagaimana membuat media itu harus berubah kan itu. Berkembang gitu ya. Kemudian artinya siswa pun juga kadang-kadang siswa itu akan lebih banyak keinginan yang harus seperti ini. Nah, guru kan harus paham betul. Siswa tahu ini guru baru pada level bawahnya kan, makanya guru harus banyak belajar seperti itu. Jadi di sini guru juga harus mengikuti ini ya Pak ya. Iya. Mengikuti perkembangan ya. Bahkan untuk numeratif misalkan kita harus paham tentang berbagai aplikasi seperti yang sering kita gunakan seperti itu. Aplikasi ya baik untuk numerasi maupun literasi guru harus lebih paham sesuai dengan tingkat jenjangnya. Tentunya untuk yang SMP mungkin akan lebih memerlukan yang beda dengan anak usia SD. Iya, atau bahkan mungkin jenjang di bawahnya. Tergantung pada jenjang masing-masing. Artinya guru harus update, harus lebih berinovasi diri agar dalam pembelajaran terlalu tidak monoton dan itu aja kan itu. Oke, ini Pak, kan peserta didik ataupun siswa itu kan di sekolah kan ada juga yang jadi ada karakter yang berbeda-beda ya dari masing-masing murid, termasuk juga dengan ini ada anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus ya Pak ya, iya kan? Nah ini gimana untuk terkait dengan media pembelajaran inovatif untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus sendiri? Kalau yang berkebutuhan khusus sekarang sudah ada semacam yang baru kemarin tuh Braille, tapi untuk Braille untuk membaca Quran misalnya membaca Quran. Itu bisa juga seorang anak berkebutuhan khusus tunanetra misalkan itu dia bisa ngaji dengan dibantu Braille. Sudah ada tapi ada ya. Tapi terbatas gitu. Kemudian kemudian hal yang lain untuk tuna-tuna yang lain tentunya sekarang sudah yang tuna-tuna ya. Itu dia sudah terbiasa kaget gawe itu dia sudah terbiasa walaupun tidak mendengar yang terbatas, tapi dia sudah mampu untuk cuma melihat itu sudah paham berselancar dengan gawe yang ada. Itu artinya untuk yang berkebutuhan khusus itu sudah tetap bisa terfasilitasi gitu ya. Baik. Ada banyak atau media-media inovatif yang bisa dipergunakan gitu ya. Gitu. Oke. Baik, Pak Sapar, tampaknya kebersamaan kita di program EduTalk kali ini sudah harus kita akhiri. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada closing statement Pak atau harapannya ke depan gimana terkait dengan media inovatif ini dalam pembelajaran? Iya, tentunya Bapak Ibu guru tidak hanya terbatas pada media yang ada. Tentunya Bapak guru harus tidak puas dengan media yang ada, harus lebih berinovasi. Tentunya dengan kita kata ke depan, tatanan murid ke depan itu lebih
ragam dan bahkan lebih daripada Bapak Ibu guru. Dalam hal ini tantangan bagi Bapak Ibu guru untuk lebih bagaimana membuat media itu bisa melibatkan anak, bisa ada keterlibatan dalam hal pembelajaran seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Sapar, dan kali ini sudah berbagi terkait dengan peran dan potensi media pembelajaran inovatif dalam literasi dan numerasi, dan semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ketemu lagi Pak Sapar. Bisa menambahkan? Oh, boleh silakan sebelum kita tutup ya. Tadi sebagai media inovatif itu tidak hanya pada gawe aja, bisa menekan flashcard, LKPD, yang maupun TTS ular tangga dan sebagainya. Sehingga ada yang media yang sifatnya fisik, ada yang tadi pakai gawe, yang fisik tadi bisa ular tangga. Ada peran, kan sudah ada taman numerasi ya, memungkinkan ada taman numerasi sudah di launching beberapa waktu artinya yang lalu itu guru bisa berinovasi melalui hal-hal seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Sapar ya sudah bergabung, dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu kembali, tentu saja dengan topik yang berbeda. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Insight Edukasi dan juga sahabat BBGTK DIY yang hingga saat ini masih setia menyimak program EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Saya ingatkan, Anda bisa kembali menyimak program EduTalk ini setiap hari Rabu pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Kita harus akhiri. Saya Yuda Wijayasena dan Pak Sapar mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, dan Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Dadah semuanya. EduTalk, teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. EduTalk, teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan.